Suami kakak saya kehilangan akal sehatnya ketika saya mengungkapkan bahwa saya sedang menjalin hubungan romantis dengan orang lain. Ini hanya sebuah posting untuk ventilasi, tetapi setiap saran akan dihargai. Konteksnya, saya Ashley 17 tahun. Kakak saya, yang akan saya sebut Jess, berusia 25 tahun, telah menikah selama 2 tahun dengan suaminya, Jack, yang berusia 34 tahun. Mereka jadian ketika dia baru saja memulai kuliah, dan sudah bersama sejak itu. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak pernah mengalami masalah, dan setiap kali mereka datang berkunjung mereka benar-benar terlihat seperti hubungan yang sempurna. Orang tua saya tidak pernah membuat pilihan yang tepat dalam hidup, dan karena itu kakak saya sebagian besar membesarkan saya sendiri. Saya sangat berterima kasih padanya atas hal ini, dan saya tahu bahwa dia harus mengorbankan banyak hal untuk bisa melakukannya. Ketika dia kuliah, saya pastikan untuk meneleponnya setidaknya 3 kali seminggu hanya untuk mendapatkan kabar dan melihat bagaimana keadaannya. Dalam percakapan tersebut, dia akan bercerita tentang tugas sekolah, apa yang dia rencanakan, dan kemudian dia akan bercerita tentang Jack. Dia menggambarkannya dengan begitu indah sehingga itu benar-benar meningkatkan standar cinta saya sendiri. Misalnya, semua bunga yang dia terima, semua kencan yang indah dia jalani, dan bagaimana dia diperlakukan dengan begitu luar biasa. Setelah tinggal bersama orang tua saya yang seharusnya bercerai sudah lama, saya bukanlah seseorang yang memiliki panduan tentang seperti apa hubungan yang sehat seharusnya terlihat. Jadi saya menjadi sangat dekat dengan Jess dan Jack. Ketika saya bersama kakak saya tumbuh, jadi ketika dia memperkenalkan saya kepada Jack, rasanya seperti akhirnya saya memiliki kakak laki-laki. Pada akhirnya, Jess dan Jack pindah bersama, bertunangan, dan sekarang mereka sudah menikah. Orang tua saya akhirnya mengusir saya karena saya menolak membayar sewa kepada mereka. Saya memiliki pekerjaan di sebuah peternakan kuda mewah, dan ada beberapa keuntungan. Mereka akan membiarkan Anda menggunakan kuda mereka untuk latihan. Mereka akan menawarkan pelajaran gratis dengan instruktur berkuda. Dan pada dasarnya saya sangat mencintai pekerjaan saya. Saya tidak ingin meninggalkannya. Namun, karena keuntungan ini, bayaran saya tidak begitu baik. Dan untuk seberapa banyak orang tua saya meminta, saya harus mendapatkan pekerjaan kedua, atau berhenti mencari yang membayar cukup. Jadi saya menemukan diri saya tinggal dengan Jess dan Jack. Jack bekerja dari rumah. Jadi kecuali dia mengajak Jess keluar, atau ke gym, dia berada di rumah. Dia cukup mendapatkan cukup uang dengan melakukan apapun yang dia lakukan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Tapi Jess memberitahu saya itu adalah perusahaan keluarganya. Jadi itu menjelaskannya. Saya kira, baru-baru ini, mereka datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa mereka sedang mengandung. Dan tentu saja, saya sangat gembira untuk mereka. Tetapi kakak perempuan saya pernah mengalami beberapa keguguran sebelumnya, dan kami perlu sangat berhati-hati dengan dia. Kehamilan ini berubah menjadi kehamilan yang sangat rumit bagi kakak saya, bahkan dalam tahap awal ini. Jadi sangat berisiko. Semoga ini sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Orang tua saya memiliki mobil tua yang saya boleh gunakan untuk pergi bekerja dan sekolah. Tetapi setelah mereka mengusir saya tidak bisa lagi menggunakannya. Ini membuat saya sedih karena saya selalu menyukai rasa kebebasan yang diberikan oleh memiliki mobil. Tetapi bagaimanapun juga saya akan bisa melewati itu. Jack bersikeras bahwa dia akan mulai mengantarkan saya ke sekolah di pagi hari, dan kemudian mengantarkan saya ke dan dari tempat kerja. Saya sangat berterima kasih atas ini karena saya tidak perlu naik bus atau berjalan kaki. Jadi setelah Jack menyelesaikan rutinitas harian di gym, dia akan pulang, mandi, membawa saya Starbucks, dan mengantarkan saya ke sekolah. Dan kemudian pada sore hari dia akan menjemput saya dari sekolah, dan kemudian mengantarkan saya ke tempat kerja. Pada akhir shift saya, biasanya dia sudah menunggu di luar atau sedang dalam perjalanan. Jadi benar-benar sangat membantu. Dan saya sangat bersyukur bahwa dia mau menghabiskan begitu banyak waktu dari hari-harinya untuk membantu saya. Di dalam mobil, kami akan berbicara dan bercakap-cakap, apakah itu tentang Jess atau rencana untuk bayi. Tetapi dia selalu bertanya apakah saya sedang berkencan dengan seseorang, atau suka pada seseorang. Dia akan mengedipkan mata dan berkata, "Kamu begitu cantik, itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Kamu bisa memberitahu saya. Kamu tahu saya bisa merahasiakannya. Katakan saja padaku." Saya maksud, ada seorang pria, saya akan memberinya itu, tetapi masih terlalu dini untuk dibicarakan. Yang berarti saya akhirnya menjadi samar karena saya tidak ingin berbohong padanya. Pada dasarnya hanya berpura-pura, dan tidak menjawab setiap pertanyaannya dengan jawaban yang terlalu spesifik karena saya tidak ingin menimbulkan kesialan bagi diri sendiri. Akhirnya, Alex, 19 tahun, pria yang saya ajak bicara mengajak saya kencan. Keluarganya memiliki peternakan tempat saya bekerja.
Jadi kami akhirnya menghabiskan banyak waktu bersama saat saya bekerja. Biasanya, selama shift saya dia akan datang dan membantu saya, atau kami akan pergi berkuda bersama. Saya sangat senang, dan di perjalanan pulang setelah shift saya akhirnya memberitahu Jack. Dia langsung dingin. Saya tidak tahu cara lain untuk menjelaskannya. Tapi tidak ada lagi kehangatan keluarga. Dia mulai banyak bertanya, dengan sangat tegas. Dan saya menjawab karena saya pikir itu hanya hal kakak yang protektif. Dan mungkin butuh waktu bagi dia untuk terbiasa. Kemudian ketika saya memberitahunya bahwa kami sudah berbicara selama sebulan lebih, dia panik dan marah sekali. Saya akhirnya menangis ketika dia mulai memanggil saya pembohong dan mengatakan bahwa saya mencoba menyembunyikan ini darinya. Satu hal yang tetap di pikiran saya sejak saat itu adalah bahwa dia benar-benar berkata, "Bagaimana dengan kita?" Yang membuat saya sangat bingung. Karena apa maksudnya? Bagian terburuknya sekarang karena bagaimana dia bertindak. Saya menjadi terlalu banyak berpikir tentang apa yang telah terjadi sejak saya tinggal bersama mereka. Di halaman belakang rumah Jack, ada kolam renang, dan kadang-kadang saya akan pergi berenang atau sekadar berjemur di sana. Namun, sekarang saya menyadari bahwa setiap kali saya pergi berenang atau mencoba berjemur, Jack akan menemukan alasan untuk keluar dan melakukan sesuatu di luar, entah dia akan menyalakan panggangan atau memotong rumput. Saya merasa sedang diamati, tetapi beberapa kali, dia mulai berenang bersama saya, tetapi saya pikir dia hanya mencoba untuk berolahraga seperti saya. Setelah saya keluar dari kolam renang, saya pergi mandi di koridor. Jack dan Jess memiliki kamar mandi mereka sendiri yang terhubung dengan kamar utama. Setelah selesai mandi, saya akan pergi ke kamar saya, lalu mengganti pakaian dan tidur. Terkadang, di jarak pendek antara koridor dan kamar, di mana saya hanya mengenakan handuk, Jack akan menunggu saya. Dan kemudian dia akan mengucapkan selamat malam yang akan saya balas. Tetapi sekarang saya bertanya-tanya apakah ada alasan lain untuk itu. Saya tidak ingin mengutarakan kekhawatiran ini kepada kakak perempuan saya karena dia sedang rapuh akhir-akhir ini. Kehamilan ini benar-benar memberinya tekanan, dan saya tidak ingin mengatakan apapun karena itu bisa berakhir menyakitinya atau bayi, dan saya hanya perlu jawaban apakah saya terlalu banyak berpikir. Lebih lanjut, saya benar-benar tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa kakak perempuan saya bisa memihak kepadanya daripada saya. Tetapi setelah membaca semua komentar itu, saya mulai berpikir saya harus mulai mengumpulkan bukti. Juga, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengubah dinamika antara dia dan saya tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya lebih dari bersedia untuk memberitahu kakak saya jika saya merasa ada bahaya langsung. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak berpikir dia adalah tipe orang seperti itu. Saya lebih suka menunggu sampai dia sembuh untuk mencoba menyampaikan berita ini. Hanya untuk berjaga-jaga mengingat kakak saya benar-benar bisa terluka dari kerusakan emosional dan risiko pada kehamilannya. Saya ingin memberi dia manfaat keraguan, tetapi benar-benar menakutkan melihat cara dia marah seperti itu. Saya benar-benar merasa bahwa dia mungkin hanya terlalu stres karena kehamilan kakak saya benar-benar berisiko tinggi, dan dia harus lebih merawatnya dari biasanya. Mungkin dia hanya khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Namun, meskipun saya memberinya manfaat keraguan, saya harus menetapkan beberapa batasan. Ketika dia marah seperti itu, saya merasa sangat tidak nyaman, dan saya tidak merasa aman. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jadi saya akan bertanya kepada beberapa teman saya apakah mereka bersedia membawa saya berkeliling. Dan saya akan menghubungi Alex untuk melihat apakah dia bisa mengantarkan saya ke dan dari tempat kerja. Jika semuanya gagal, saya hanya akan mencari pekerjaan yang bisa saya jalan kaki ke sana. Sementara itu, saya akan mencoba untuk menekankan hubungan saudara yang saya rasakan dengannya. Saya akan mencoba untuk tetap menyenangkan karena saya benar-benar tidak merasa perlu bersikap bermusuhan dan menciptakan lingkungan yang agresif. Selain itu, saya akan mengambil beberapa langkah untuk melihat apakah saya bisa mengubah situasi saya. Apakah suami kakak saya bertindak aneh, atau apakah saya terlalu banyak berpikir? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, terlebih dahulu, kepada semua orang yang meninggalkan komentar pada posting terakhir saya yang menawarkan saran dengan cara apapun. Malam kemarin, setelah membaca semua komentar, saya menyadari bahwa saya tidak lagi aman dalam situasi ini, dan akan membuat perubahan mulai dari hari ini. Sebanyak saya menghormati dan mencintai Jack, saya tidak berpikir risiko itu sepadan. Saya mencoba menginisiasi percakapan dengan dia, setelah saya posting dan mendapatkan beberapa saran, hanya untuk melihat apakah ada kesempatan bagi kami untuk membicarakannya. Tetapi dia masih dalam suasana hati buruk, jadi saya hanya pergi ke kamar saya. Di tengah malam, saya merasa benar-benar perlu keluar dari rumah meskipun saya mulai merasa sangat terjebak, dan saya memutuskan bahwa saya akan pergi berjalan ke tempat merokok saya dan kemudian mencoba membersihkan pikiran saya. Saya tidak berada di sana 15 menit sebelum mendapat SMS bertanya, "Di mana kamu?" dari Jack. Kemudian,
Telepon saya mulai berdering tanpa henti. Dia menelepon dan menelepon dan menelepon. Saya tidak bisa menggambarkan ketakutan yang saya alami. Saya tidak ingin apapun di dunia ini selain dibiarkan sendirian. Pada akhirnya, saya mengangkat telepon, yang berujung pada hujan makian yang dilemparkan padaku. Ternyata, saya adalah putri raja yang selalu mendapat apa yang dia inginkan dan bagaimana saya pantas diperlakukan seperti pelacur yang saya adalah. Lalu dia meminta saya kirimkan lokasi saya yang sama sekali tidak akan terjadi, jadi saya memintanya untuk tenang sejenak dan memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepada saya. Saya akhirnya menelepon Alex setelah itu yang untungnya mengangkat dan menjelaskan semuanya padanya. Saya benar-benar tidak yakin seberapa banyak yang dia mengerti mengingat saya benar-benar gemetar dan menangis dengan keras. Tetapi dia akhirnya datang ke tempat saya dan bertanya beberapa pertanyaan lagi tentang seluruh situasi sambil mencoba menenangkan saya. Akhirnya, saya bisa bersantai dan menceritakannya lagi dengan kepala yang lebih jernih. Sepanjang semua itu, telepon saya terus berdering tanpa henti. Tetapi menganggap bahwa itu adalah Jack, saya terus membiarkannya berdering. Akhirnya, saya melihat bahwa itu adalah telepon kakak saya yang menelepon saya. Dan meskipun mengetahui bahwa ada kemungkinan besar bahwa itu adalah Jack di ujung sana, saya tetap mengangkat. Memang itu Jack, yang melepaskan hujan makian lain padaku, cukup keras sehingga Alex bisa mendengarnya, dan mengambil telepon dari tangan saya. Dia memberitahu Jack untuk diam, bahwa saya aman, lalu menutup telepon. Setelah itu, dia hanya memberitahu saya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan jangan khawatir tentang itu. Dia akhirnya mengantarkan saya ke peternakan, dan memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi, dan situasi saya saat ini. Saya sangat bersyukur bahwa mereka memutuskan untuk mengizinkan saya tinggal, dan membiarkan saya tinggal di salah satu kamar tambahan mereka untuk bekerja lebih banyak di peternakan. Setelah itu, saya hanya berpelukan dengan Alex, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidur. Saya akhirnya tidak pergi ke sekolah hari ini, karena saya mencoba untuk sedikit istirahat. Namun, setelah reaksi Jack, dan komentar yang mempengaruhi pikiran saya benar-benar mulai khawatir untuk kakak perempuan saya, yang akhirnya saya hubungi. Untungnya, dia yang mengangkat, dan jelas bahwa dia telah menangis. Dia bertanya apakah saya aman, dan apakah saya baik-baik saja. Jess memberitahu saya bahwa malam sebelumnya, dia terbangun karena teriakan Jack, dan itu benar-benar membuatnya terkejut, jadi dia pura-pura masih tertidur. Dia akhirnya mendengar Jack kembali ke kamar mereka, dan mengambil teleponnya dari chargernya. Setelah itu, dia mendengar teriakan lagi, dan kemudian pintu depan yang ditutup dengan keras. Ternyata, Jack pergi mencari saya, dan membawa telepon kakak saya bersamanya. Dia memberitahu saya bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia benar-benar takut bahwa dia akan melukai saya secara nyata. Setelah sekitar 1 jam, Jack kembali ke rumah, tetapi jelas masih dalam suasana hati buruk, karena ketika dia ditanya di mana dia berada dan apa yang terjadi, dia akhirnya meledak pada Jess juga karena ditanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya sebegitu marah sebelumnya, dan dia benar-benar menghancurkan perabotan. Setelah beberapa menit seperti itu, dia kembali ke mobil dan pergi. Tetapi untungnya meninggalkan telepon kakak saya di atas meja. Dia melihat catatan panggilan, dan melihat semua panggilan saya. Ketika Jack pergi, dia akhirnya memanggil teman untuk menjemputnya, dan kemudian mencoba menghubungi saya, yang saat itu saya sedang tidur, tetapi dia memberitahu saya bahwa dia takut bahwa dia telah menemukan saya. Dia berkata padaku bahwa dia benar-benar minta maaf karena tidak bisa melindungi saya sendiri, dan gagal melihat bahwa ini sedang terjadi. Jess bertanya mengapa saya tidak memberitahunya tentang perilaku Jack. Tetapi saya memberitahunya bahwa saya tidak ingin membuatnya stres dengan kehamilan, dan kemudian kami berdua menangis. Ternyata, orang tua saya memutuskan untuk membiarkannya kembali tinggal tanpa membayar sewa, karena mereka ingin membantu merawat cucu mereka. Jika ini menjadi opsi sejak awal, maka tidak ada dari semua ini yang akan terjadi, tapi saya beralih topik. Kakak saya dan saya akhirnya pergi makan malam, di mana saya menunjukkan posting saya padanya, dan kami menangis lagi. Dia memberitahu saya bahwa dia tidak pernah takut padanya sebelumnya, tetapi setelah melihat kemarahan Jack semalam, dia terguncang. Kami berdua masih perlu mengambil barang-barang kami, tapi kami akan mencoba menghubungi untuk menetapkan tanggal kapan kami bisa mengambil semua barang kami. Ayah saya dan Alex akan ada di sana, jika terjadi sesuatu. Menurut kakak saya, Jack sudah mencoba menghubungi dan meminta maaf berkali-kali, tapi dia hanya mengklaim bahwa dia khawatir akan keselamatan saya, dan bahwa saya sebaiknya tidak keluar di malam hari. Dia tidak tahu bahwa Jess bisa mendengar secara tepat apa yang dia teriakkan pada saya, jadi dia tahu pasti bahwa dia sedang berbohong. Jess memberitahunya bahwa dia akan mengajukan gugatan cerai, lalu menutup telepon. Saya mencintai kakak saya, dan saya mendoakan yang terbaik baginya dalam hidup. Saya tahu dia akan pulih dari ini, dan menemukan pria yang luar biasa yang mencintainya dan hanya dia. Di sisi lain,
Alex dan saya akan pergi kencan minggu depan. Jadi saya cukup senang tentang itu. Tetapi sungguh, terima kasih kepada komentator Reddit. Karena membuat saya sangat stres sehingga saya hanya perlu istirahat sejenak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya berada di kamar saya malam itu. Tapi saya bersyukur bahwa saya tidak perlu mengetahuinya.